Halo semuanya, kembali lagi di kelas asistensi kita. Pada pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang chapter 9, yaitu tentang isu-isu konsolidasi. Jadi yang namanya dalam suatu situasi konsolidasi itu ada beberapa isu yang bisa terjadi. Salah satunya yaitu terkait dengan kepemilikan. Misalnya ada perubahan struktur kepemilikan, itu termasuk salah satunya. Nah, di sini menurut PSAK nomor 4, PSAK 4, perubahan tingkat kepemilikan ini dapat terjadi dengan atau tanpa perubahan, baik itu perubahan relatif atau absolut dari tingkat kepemilikannya. Terus dapat juga terjadi melalui transaksi tunggal atau transaksi non-tunggal, atau artinya transaksi yang lebih dari satu. Kalau entitas induknya kehilangan pengendalian, itu harus dilakukan penyesuaian. Jadi kalau misalnya kepemilikannya berubah nih, yang mengakibatkan si induk ini kehilangan kendali atas si perusahaan yang dia punya kepemilikan itu, nah itu harus dilakukan penyesuaian. Terus sisa investasi pada entitas anak terdahulunya dan setiap jumlah utang terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu itu harus dicatat sesuai dengan SAK sejak tanggal hilangnya pengendaliannya. Nah, yang namanya struktur kepemilikan, ada kemungkinan dalam suatu kelompok perusahaan yang berafiliasi itu punya hubungan bertingkat. Hal ini tuh bisa terjadi kalau suatu perusahaan anak tuh punya hak kontrol terhadap perusahaan lain. Nah, ini lebih jelasnya, contohnya bentuk-bentuknya. Yang pertama ada direct holding atau kepemilikan langsung. Ini dari investasi langsung dalam saham berhak suara dari satu atau lebih investi. Biar lebih jelasnya, kalian lihat langsung di grafik, di ilustrasi gambarnya. Misalnya PT OPA punya 80% PT Papa. Nah, ini berarti kepemilikan langsung si OPA ke si Papa. Nah, di ilustrasi kedua, PT OPA punya 90% saham PT Papa dan punya 80% saham PT Mama. Ini kepemilikan langsung nih, kalau kalian lihat langsung dari OPA ke si Papa sama OPA ke si Mama. Jadi OPA secara langsung punya 90%-nya si Papa dan OPA secara langsung punya 80%-nya si Mama. Nah, yang kedua, kebalikannya dari direct, ada indirect holding atau multi-level ownership. Kepemilikan tidak langsung, ini tuh investasi yang memungkinkan investor mengendalikan atau memengaruhi secara signifikan keputusan investasi yang tidak dimiliki secara langsung melalui investasi yang dimiliki secara langsung. Jadi ini kepemilikan bertingkat. Misalnya kayak gini. Tadi PT OPA punya 80% sahamnya PT Papa. Ternyata si PT Papa punya 90% sahamnya PT Ana. Berarti secara nggak langsung PT OPA juga punya kepemilikan saham di PT Ana. Sama kalau misalnya yang di grafik kedua kita panjangin lagi, PT OPA punya 90% sahamnya PT Papa dan 80% sahamnya PT Mama. Tapi ternyata PT Papa punya 80% PT Ana dan PT Mama punya 75% PT Ani. Berarti secara tidak langsung, indirect-nya, si OPA bakal punya sahamnya PT Ana sama PT Ani juga, karena ini dimiliki sahamnya oleh si PT Papa sama PT Mama. Dan di atasnya lagi kan, OPA punyanya si Papa sama Mama. Jadi kayak, kalian bisa ngerti lah ya maksudnya aku. OPA punya Papa sama Mama, ternyata Papa punya si anak dan Mama punya Ani. Jadi secara nggak langsung ini keempatnya ini tuh punyanya si OPA. Ya. Nah, gambar ketiganya ini agak mungkin agak membingungkan. Jadi disediakan keterangannya. PT Papa punya 80% saham PT Mama sama 60% saham PT Oma. Tapi di sini PT Mama punya 40% saham PT Oma juga. Jadi mereka bertiga ini jadi anggota perusahaan afiliasi karena saling memiliki kan. PT Papa punya saham PT Mama dan PT Oma. PT Mama punya saham PT Oma. Berarti secara nggak langsung PT Papa juga punya kepemilikannya si PT Oma dari si PT Mama. Nah, yang ketiga yaitu mutual holding atau reciprocal holding. Kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Strukturnya ini tuh ada dua bentuk, yaitu pertama saham induk itu dimiliki oleh anak dan saham anak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Hubungan afiliasi itu bakal agak kompleks ya, karena saling memiliki saham-saham antar perusahaannya. Kalian lihat langsung aja dari contohnya.
Yang pertama, PTA punya 90% saham PTB. Ternyata PTB juga punya saham PTA 20%. Ini saling memiliki. Ini namanya mutual holding. Yang grafik kedua, ilustrasi kedua, PTA punya 90% sahamnya PTB. Terus si PTB punya 10% si saham PTA. Terus ternyata PTB punya saham 80% PTC. Dan ternyata PTC punya 20% saham PTA. Makin kompleks kan kayak gini. Ini PTA punya sahamnya PTB. PTB punya sahamnya PTC. Nah, secara nggak langsung PTA punya saham PTC juga kan di sini. Nah, tapi ada hubungan timbal balik nih di sini. Ada hubungan mutual. Nggak cuma PTA yang memiliki sahamnya mereka. Ternyata PTB juga punya 10%-nya si saham PTA. Dan PTC juga punya 20% sahamnya PTA. Nah, ini untuk mengilustrasikan maksudnya mutual holding aja sih. Emang agak kompleks ya. Nah, yang grafik ketiga ini lebih kompleks lagi. PTA punya saham PTB 90% dan punya saham PTC 80%. PTB dan PTC punya 50%, masing-masing punya 50% dan 30% sahamnya PTD. Terus secara mutual PTD punya 10% PTA nih. Makin kompleks lagi kan. Jadi maksudnya mutual holding di sini tuh saling memiliki aja. Nggak cuma induk yang punya sahamnya anak, tapi anak juga punya sahamnya induk. Jadi mutual holding.